Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan bahas syarah Muqaddimah Al-Jazariyah, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita telah membahas bab tajwid, ya. Kita lanjutkan sekarang kepada babun fi dzikri ba'dit tanbihat. Baik, di bab ini insyaallah kita akan membahas tebal dan tipis, ya. Qala an-nazim rahimallahu ta'ala faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi wa hamza alhamdu a'udu ihdina Allahu thumma lama lillahi lana وليتلطف على الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصدر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسقو. Kita akan bahas terjemahnya dulu, ya, terjemah tafsiriyahnya dulu. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, berkata nazim rahimahullahu ta'ala, faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi. Maka tarkikkanlah atau tipiskanlah suara pada huruf-huruf isti'ala. Karena kondisi asal mereka, ya, adalah tipis, kecuali alif, lam, dan ra. Serta berhati-hatilah jangan sampai menebalkan atau mentafkhimkan pengucapan alif jika sebelumnya huruf-huruf yang tarqiq, huruf-huruf yang tipis. Wa hamza alhamdu a'udu ihdina Allahu thumma lama lillahi lana. Dan berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf hamzah seperti pada kata alhamdu, kemudian a'udu, ihdina, dan Allahu. Kemudian juga jangan pula menebalkan huruf lam seperti pada kata-kata lillah, lana. Kemudian di bait selanjutnya wal yatalattaf wa 'ala Allahi wal mim min makhmasatin wa min marad. Kemudian pada kata wal yatalattaf wa 'ala Allahi dan waladdallin, ya. Jangan pula menebalkan huruf mim seperti pada kata makhmasatin, ya. Marad, makhmasah dan marad. Wa ba'a barqin batilin bihim bidhi wahris 'ala asy-syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi kahubbi as-sadri rabwati nijatuthat wa hajjil fajri. Jangan pula menebalkan huruf ba, ya, seperti pada kata barqin batilin bihim bidhi, itu jangan ditebalkan, ya. Dan bersungguh-sungguhlah dalam memberikan sifat syiddah dan jahor kepada huruf ba, karena memang huruf ba ini mempunyai sifat syiddah dan jahor. Dan huruf jim, ya, seperti pada kata
hubbi as-sadri radwatin ujututhat wa hajji al-fajri. Nah, kemudian di bait selanjutnya wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Dan bacalah dengan jelas huruf qalqalah ketika bertanda sukun. Maksudnya dia sukun, ya. Itu dalam kondisinya wasal. Adapun jika dalam kondisi waqaf berhenti, maka dibaca lebih jelas lagi. Nah, kemudian bait yang terakhir wa ha has ahattul haqqu wa sina mustaqim yastu. Kemudian jangan pula menebalkan huruf ha seperti pada kata hasl ahattu al-haqqu, ya. Jangan pula menebalkan huruf sin, ya, seperti pada kata mustaqimi yastu. Nah, baik, kita lanjutkan ke syarahnya di dalam kitab Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Alamna min qabl anna sifat al-istifal haqqun wa mustahaqqaha tarqiqul harf al-mustafil. Lidzalika nabbahu huna biqawlihi faraqqiqan mustafilan min ahrufi. Kita sebelumnya telah mengetahui bahwasannya sifat istifal adalah hak, ya. Dan haknya sifat istifal dan mustahaknya adalah menipiskan huruf tersebut, ya. Menipiskan huruf-huruf yang mempunyai sifat istifal, ya. Oleh karena itu An-Nadhim rahimahullah taala di sini memberikan kehati-hatian atau peringatan di dalam perkataannya atau di dalam nazamnya, faraqqiqan mustafilan min ahrufi, dan tarkikanlah atau tipiskanlah suara pada huruf-huruf istifal, ya. Kemudian lanjutkan dalam perkataannya, summa qala wa hadiran tafkhima lafzil alifi. Serta berhati-hatilah jangan sampai mentafkhimkan atau menebalkan pengucapan alif jika sebelumnya huruf-huruf tarqiq. Wal haqqu anna fi hadzal qaul qusuran, ya. Dan di dalam perkataan ini merupakan pembatasan, ya. Li'anna al-alif la tusaf bitarqiqin wala bitafkhimin lakinnaha tattabi' ma qablaha. Fa in kana mufakhaman fukhimat wa in kana muraqqaqan ruqiqat. Karena sesungguhnya alif itu tidak disifati dengan sifat tarqiq, ya, tipis, atau juga tafkhim, tebal, ya. Akan tetapi alif itu mengikuti huruf sebelumnya, ya, mengikuti huruf sebelumnya. Jika huruf sebelumnya tebal, maka ditebalkan alifnya. Jika huruf sebelumnya tipis, maka ditipiskan alifnya. Nah, wa qad yufham min hadzal nas anna al-alif muraqqaqatun daiman. Dan sungguh kita telah memahami dalam nas ini bahwasannya kondisi alif itu selalu tipis. Wa hadza huwal qusur. Dan ini termasuk pembatasannya, ya. Kama bayyana anifan, sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan. Al-khulasah, ya, ringkasnya, annal alif harfun mustafilun walakinnaha tufakham idza ata qablaha mufakhamun wa turaqqaq idza ata ma qablaha muraqqaqan, ya. Bahwasannya alif itu termasuk huruf istifal, mustafil, sifatnya mustafil, ya. Akan tetapi alif itu ditebalkan apabila sebelumnya huruf yang juga dibaca tebal.
dan ditipiskan apabila sebelumnya tipis atau huruf yang tipis. Nah, itu khulasahnya, singkatnya ya. Qala Syekh Ibrahim Ali Syihathah ya As-Samannudi rahimahullahu taala, warrawmu kal wasli wa tatba'ul alif ma qablaha wal 'aksu fil ghanni ulif. Nah, di sini dalam bait ini, dalam perkataan beliau Syekh Ibrahim Ali Syihathah As-Samannudi ya, bahwasannya alif itu dalam segi ketebalan dan tipis, dalam tebal dan tipisnya mengikuti apa-apa yang sebelumnya, huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tebal, maka dibaca tebal. Kalau huruf sebelumnya tipis, maka dibaca tipis. Berbeda dengan gunnah. Ya. Kalau gunnah itu mengikuti huruf setelahnya. Ya. Kalau huruf setelahnya tebal, maka gunnahnya ya atau dengungnya menjadi tebal. Kalau setelahnya tipis, maka dengungnya juga menjadi tipis. Thumma nabbahu an-nazim rahimahullahu ta'ala ala ba'dil mulahadhat. Wahia, kemudian an-nazim rahimahullahu ta'ala memberikan beberapa tanbih, ya, peringatan, mulahadhah, ya. Awalan, yang pertama, ada mutafkhimil hamz mutlaqan, tidak menebalkan hamzah secara mutlak. Itu pada kata-kata alhamdu, a'udzu, ihdina, Allahu. Nah, alhamdu, tipiskan alnya. A'udzu, maka ditipiskan hamzahnya juga. Ya, ihdina dan Allah. Di sini semuanya harus meniadakan tafkhim secara mutlak, tidak boleh ditebalkan, harus dibaca tipis. Kemudian yang kedua, tsaniyan, adamu tafkhimil lam fi mithlil kalimat al-atiyah. Tidak menebalkan huruf lam sebagaimana pada kalimat-kalimat berikut. Lillah, lillahi, li, dibaca le tidak. Li, dibaca tipis, li. Lana, lana, bukan lona, la, dibaca tipis, lana. Wal yatadattaf, ya. Wal tidak wal, tidak. Wal tipis. Yatadattaf. Wa 'alallahi, ala, ya. Bukan ala, la, ala, tipiskan. Waladdallin, ya. Wa ba'du hadhihi al-akhta' sya'i' fi ghairi al-'arab. Dan kesalahan-kesalahan ini yang menebalkan huruf lam ini, ya, ini masyhur di kalangan orang-orang bukan orang selain orang-orang Arab, ya. Yang ketiga, thalithan, ada mutafkhimil mim fi nahwi kalimatain, ya. Tidak menebalkan huruf mim pada kedua kalimat berikut. Makhmasah, ma, bukan ma, ya. Makhmasah, nadharan limujawaratihima al-kha al-musta'liyah. Ini dilihat setelahnya dia memang dekat dengan kha. Setelahnya ada huruf kha, yaitu yang merupakan huruf isti'la, musta'liyah, dan huruf kha ini dibaca tebal. Ya, hati-hati. Ya, karena setelahnya huruf tebal, maka mimnya jangan ditebalkan. Mim tetap harus tipis. Ma, makh, ya. Enggak makh, ya, dibaca tebal tidak. Mimnya tipis. Ma, makhmasah. Kemudian di kalimat kata maradun, maro, ya, ma-nya tipis, ra-nya tebal. Nadharan limujawaratiha ar-ra al-mufakhamah. Wa hadha huwa ma yusamma bi takhlisil huruf. Ini dilihat dari dekatnya, ya, dengan huruf ra yang tebal. Karena setelah mim itu kemudian huruf ra yang dibaca tebal. Dan ini yang dinamakan dengan takhlisul huruf, ya, takhlisul huruf. Marad, maro, ya, enggak maro, la, ma, tapi maro. Rabi'an,
adamu tafkhimil ba'i fi nahwi al-barq, ya, al-barq. Nah, tidak membaca, tidak menebalkan huruf ba. Seperti pada contoh kalimat al-barqu, ya, wa batilum, ba, bukan ba, tapi ba. Bihim, behem, enggak. Bi, ya. Wa bidzil qurba, wa bidzi, bukan wa bidzi, ya. Bidzi tipiskan. Khamisan, bayyana rahimahullahu ta'ala al-ihtimam bisyiddah wal jahr fil ba'i wal jim, ya, wa daraba amthilatan ala dhalik. Kemudian juga An-Nadhim rahimahullahu ta'ala menjelaskan pentingnya bacaan syiddah, ya, maksudnya bersungguh-sungguh untuk memberikan sifat syiddah, jahr dan jahr pada huruf ba dan jim, ya. Maka Nadhim rahimahullah ta'ala di sini memberikan contoh seperti pada kata kahubbi, bis-sadri, birabwatin, ujtuthat, al-hajj, al-fajr. وبيان الشدة هنا هو حبس الصوت عند النطق بحرفي الباء والجيم. Dan penjelasan syiddah di sini adalah itu menahan suara ketika mengucapkan huruf ba dan jim. Ya, karena memang pengertian dari syiddah itu sendiri apa? Inhibasus saut. Ya, sedangkan dari jahar pengertiannya apa? Inhibasun nafas. Jadi kalau syiddah itu suaranya yang tertahan, kalau jahar itu nafasnya, aliran udaranya yang tertahan, tidak mengalir. Ya, kama bayyanahu fi sifatis syiddah, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya di bab sifat-sifat huruf, yaitu yang berkaitan dengan sifat syiddah. Wa amma qaulun nazim wa bayyinan muqalqalan in sakana. Adapun perkataan Nazim rahimahullahu taala, dan bacalah dengan jelas huruf qalqalah ketika bertanda sukun, ya, dalam kondisi wasl, ya. Al-bait wa qad sabaqa dzikru ma'nahu fi maratibil qalqalah. Nah, ini sebelumnya sudah kita pernah bahas, ya, di halaman 65, ya, tentang tingkatan atau maratib qalqalah, tingkatan qalqalah. Sadisan, kama bayyana an-nazim adama tafkhimi harfil ha'i fi mithli hasal haqq, ya. Yang keenam ini sebagaimana Nazim rahimahullah ta'ala menjelaskan, ya, tidak boleh menebalkan huruf ha, ya, pada contoh berikut, yaitu hasal haqqu, ahattu, ya, nazaran limujawaratiha li harfi musta'lin ba'daha, ya, karena kita melihat di situ ada dekat dengan huruf isti'la setelahnya, yaitu huruf sad, ya. Sabi'an, kemudian yang ketujuh, ini yang terakhir, Nazim rahimahullah ta'ala memberikan peringatan untuk menipiskan huruf sin, ya, pada contoh kalimat berikut, yaitu mustaqim, ya, yasqun. Baik. Demikian, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.